Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dulu ya Butu Kira. Barangkali nanti yang lain akan menyusul. Sepertinya kemarin Butu Kira kan sudah ada rancangan ya. Cuma Iya, Bu. Tapi ya. saling menunggu. Saya tuh menunggu kok nggak ada yang kirim. Terus topiknya tuh apa? Saya jadi belum punya gambaran. Saya ini tadi baru reng-rengan. Hmm, Tetap masih mengambil ke media audiovisual, Bu. media audio visual ya. Heeh. Pemanfaatan media animasi edukatif untuk mengembangkan kemampuan menyimak anak usia 4 sampai 6 tahun di TK di era seperti itu. 6 tahun di era digital seperti itu intinya. Oke. Jadi fokusnya lebih ke media audio visual ya, pemanfaatannya di kelas ya untuk Ya. menyimak ya. Kemarin sempat kita bahas ya, apa namanya? Barangkali nih saya share screen saja ya. Oke, barangkali seperti ini. Jadi butuh kira kalau judulnya nanti masih bisa diotak-atik lagi sih sebenarnya. Tapi topiknya adalah tentang media animasi edukatif untuk mengembangkan keterampilan menyimak ya di era digital. Karena memang kan ini subjeknya adalah di TK ya. Oke, kemudian barangkali apa namanya untuk media animasi edukatifnya ini sudah ada bayangan yang mau dibuat itu tentang apa? Apakah dongeng atau apa begitu, Bu? Kalau yang ini, kalau bayangan saya memang kemampuan nanti hubungannya dengan cerita, Bu. Oke, dengan cerita gitu ya. Cerita ini bisa dongeng atau yang lain atau mungkin wayang atau apa gitu ya, bisa cerita Iya. atau yang lain. Oke, baik. Ini berarti nanti fokusnya adalah pembuatan media atau medianya sudah ada atau seperti apa, Bu, tuh kira kalau yang di sini? Medianya sudah ada, tapi saya juga belum belum tahu nanti mau bagaimana. Soalnya saya sendiri kalau kalau harus membuat, apakah saya mampu apa tidak, kayaknya Oh ya, eh, bisa gini Bu Kira. Jadi gini mungkin saya tulis dulu media sudah ada tapi masih dimungkinkan kalau berganti media. Nah, gini, kalau saya mungkin Bu Tugira bisa membuat rancangan yang membuat untuk produknya ke misalnya media audiovisualnya itu bisa bantuan orang tapi Bu Tugira untuk konsepnya di Bu Tugira. gitu ya, Bu ya. Saran nanti untuk konsep apa namanya konsep atau rancangan media audio visual itu di buah kira di penulis gitu ya di Ya. penulis atau di sini Bu kok buah kira maaf jadi ini nanti saya diminta bikin jenang merah. Jadi rancangannya misalnya mau ditayangkan tentang apa, slide pertama apa, kemudian dan seterusnya, itu rancangannya itu bisa dibutuhkira, kemudian untuk membuatnya bisa meminta minta bantuan orang IT misalnya, atau mungkin IT atau orang lain. Jadi gini, kan kadang itu anak-anak muda sekarang itu malah lebih canggih butuh kira saya itu kadang kalau melihat anak saya yang bikin kayak animasi atau bikin video apa itu kan maksudnya anak SMP barang SMP SMA itu kan memang kreatif tapi rancangannya yang mau dibuat itu butuh kira sudah ada sendiri. Jadi misalnya butuh kira mau membuat yang ditayangkan itu adalah tentang eh,
menyimak orang berwisata misalnya, berwisata kemana itu kan bisa di sana pada ngapain saja, bermain apa saja kan mendengarkan cerita. Oh mereka ternyata di sana bermain air di pantai atau misalnya cerita tentang permainan tradisional misalnya. Jadi ada video tentang kalau zaman dulu itu ada permainan tradisional misalnya engklek atau dam-daman atau apa. Nah, itu konsepnya butuh girang buat. Ya, Kemudian nggih. misalnya membutuhkan di syuting atau apa. Nah, itu kan orang-orang lain yang di sana yang melakukan, yang nge-shoot misalnya ngambil nge-shoot minta bantuan ada yang memvideo, kemudian ada yang menggabung-gabungkan, tapi untuk ide dan rancangannya itu dibutuh kira. Itu nggak apa-apa butuh kira. Oh, gitu. Ya, Ha, Bu. ha, ha. Jadi memang tidak harus kok semua dari A sampai Z untuk produk yang mau digunakan itu dibuat sendiri gitu. Nggak apa-apa minta bantuan orang. Karena memang kalau dibuat sendiri bisa jadi nggak maksimal begitu untuk membuatnya. Nah, Betul. misal nanti di situ, kemudian media itu yang dimanfaatkan di kelas gitu, kemudian pemanfaatan media tadi siswanya seperti apa. Nah, nanti untuk penelitiannya barangkali melihat secara ini ya ke siswanya itu bahkan kalau nanti butuh kira itu pengembangan itu nggak apa-apa kan nanti ada dari sisi media dan sebagainya itu banyak yang ini ke sana kemudian dievaluasi ke siswa kurangnya seperti apa perlu pembenahan itu saya rasa nggak masalah. Jadi ini untuk metode penelitian itu nanti mau ke pengembangan boleh, pengembangan bisa atau misalnya mau yang lain misalnya dilihat pengaruhnya atau mau seperti apa itu masih dimungkinkan lah. Nanti untuk obrolan terkait tesisnya itu seperti apa nanti dengan pembimbingnya. Nah, dengan kita ngobrol seperti ini nanti di sini usulan pembimbingnya siapa begitu barangkali. Nanti bisa disetujui. Misalnya butuh gira pengen ke siapa atau belum ada usulan nanti barangkali bisa diinikan. Misal kalau ini tentang cerita itu kan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia barangkali dengan Bu Muhardila misalnya atau mungkin kalau yang bahasa Indonesia itu sebenarnya bisa juga Bu Ari Wulandari. Tapi mungkin pernah mengampu di kelasnya Bu Tugira nggak ya yang Bu Ari Wulandari? Belum, Belum Bu. ya? Kalau saya sama Bu Dila pernah ketemu. Oh ya. Nah, kalau Nah, misalnya yang membaca, menyimak itu kalau saya bisa, ini mungkin alternatifnya bisa Prof. Sunarti juga bisa. ya. Kemarin ketemu juga di semester kemarin. Ketemu. Jadi ini kemungkinannya kan bisa atau nah, nanti biar prodi yang ini, nah bisa bisa satu di antara tiga ini, misal begitu. Tuh kira. Nah, nanti untuk fix ininya kan bisa dengan obrolan dengan pembimbingnya, jadi lebih matang. Tapi nanti di mata kuliah ini tetap saya dampingi bagaimana membuat latar belakang yang baik dan sebagainya. Nanti, tapi ini tetap kan harapannya nanti ini bisa dibawa di prodi, kemudian ditentukan pembimbingnya, kemudian sudah ada dengan pembimbingnya dan di kelas saya pantau juga begitu harapannya, sehingga selesai mata kuliah ini dengan pembimbingnya itu juga klop, jangan sampai pembimbing habis selesai mata kuliah saya nanti pembimbingnya ternyata nggak setuju. Nah itu kan nggak lucu gitu Iya. maksud saya. Jadi nanti ini akan saya bawa ke prodi begitu harapannya apa bukan rencana judul barangkali ini ya rencana topik topik tesis gitu. Nah, ini kebetulan kalau yang Bu Fitri tadi ke saya. Oke. Karena saya sendiri agak agak bingung ini tadi tuh kalau cari yang kalau membuat saya sendiri apakah Oh berarti iya. dia memikirkan konsepnya, Ya, memikirkan pembuatnya, dua kali pemikiran. Kalau mencari apa nanti kemungkinan dengan tema yang sudah saya tetapkan belum tentu ada. Masa iya ya. saya Betul, temanya betul. menyesuaikan yang ada yang sudah ada kan jadi belum kepikiran ke situ. Bisa itu kalau sudah ada konsepnya butuh kira nanti ini aja minta orang lain untuk membuat apa namanya untuk membuat medianya kemudian yang apa butuh kira dari sisi risetnya dari sisi penelitiannya begitu. Ibu, ya.
Oke, terima kasih, Bu. Kira-kira. Sama-sama. Halo Bunita. Bunita baru sampai kayaknya tadi ya. Tadi yang baru sampai tadi siapa tadi? Sampai itu Bu Siti, tapi Bu Oh, Siti sepertinya belum KRS-an. oh gitu. Oke. Itu Gak apa-apa. katanya mau tunda dulu apa gimana gitu. Oh, oke. Oh iya, ini Bu Siti ya tadi ya. Oke, baik Bu Siti ya. Halo Bunita. Gitu. Baru bisa bergabung Bu tadi bermasalah sedikit itu Zoom-nya. Oke, nggak apa-apa. Sebentar yang untuk Bu Siti itu ini ya, belum ini ya. Bentar. Kalau Bu Siti itu Bu Siti Sri Lestari ya. Iya, Bu. Oke, Bunita barangkali untuk rencana topik tesisnya. Em, Kalau saya mengambil dari permasalahan yang saya temui di waktu saya PPL kemarin bisa Bu. Waktu Boleh. magang kemarin di kampus. Kan Oke. Oh, waktu kemarin mahasiswa magang di semester kamu. 5. Oh, di mahasiswa semester eh, 5. saya kemarin iya Bu. Kan mereka PGSD. ada menyampaikan iya PGSD. Kemarin ngajarnya campur-campur gitu sih Bu. Ada pernah juga masuk ke semester 5, semester 2. Tapi fokusnya di semester 2 sih kemarin Bu. Oh, oke. Tentang apa itu barangkali? Kan mahasiswa semester 5 di kampus yang saya magang ini Oh, di mana sekarang kemarin? itu gimana Bu? Di mana? Di STKIP Melawi Entikong di perbatasan sini Bu. Oh, di STKIP Melawi Entikong. Melawi Entikong. Oke. Permasalahannya tuh mahasiswa yang semester 5 ini menyampaikan ke saya kalau mereka tuh ketika diminta bikin modul ajar tuh masih suka bingung antara modul ajar RPP dan
LKPD gitu, Bu. Jadi kadang mereka buatnya kadang campur aduk waktu nulis tujuan pembelajarannya sering tidak sesuai selaras sama kegiatannya gitu, Bu. Sama materinya juga. Juga mereka bingung saat bikin soal soal evaluasinya tuh masih terlalu susah dan tidak nyambung gitu, Bu, sama materi yang mereka ajarkan. Karena kurangnya pendampingan dari dosen dan guru pamong, mereka yang kurang mendampingi dan kurang memberi contoh karena contohnya juga terbatas gitu, Bu. Jadi saya pengen mengangkat itu permasalahan ini. Oke, maupun contohnya gitu ya. Ya Ya, sebenarnya ini contoh yang sebuah terbatas. ah, sebenarnya ini sebuah masalah klasik sih. Jadi memang ya memang masalah ini kan berarti ke mahasiswa ya kalau anunya Iya, pre-service Bu. teacher gitu. Jadi barangkali kemampuan ini ya untuk membuat rancangan itu kan apakah di apa namanya formatnya atau di apa. Ini kalau apa namanya Bunita ini ini sebenarnya adalah ke pedagogical ini. Jadi kalau membaca itu tentang ini ya ada pedagogical content knowledge. Ada tentang content knowledge. Oke, barangkali nanti bisa dicari tentang ini. Jadi nanti kalau nyari ke kata kunci ini, kemudian kalau siswa, kalau ke artikel kan berarti ke pre-service teacher. Ini mahasiswa calon guru, pre-service teacher. Kalau di SD berarti pre-service teacher of elementary, elementary ini ya, elementary education, pre-service teacher gitu. Iya, Bu. Karena kan, Bu, mereka itu micro teachingnya tuh cuman sebentar, Bu. Jadi mereka tuh cuman seminggu terus langsung terjun ke lapangan gitu. Jadi merekanya bingung gitu. Mereka menyampaikan ke saya. Siapa tahu bisa jadi itu. Oke, ini kemarin di mata kuliah apa barangkali? Oh, tapi nggak harus ini sih mata kuliahnya bisa ini. Untuk rencana solusinya apa ini, Bunita? Apakah mau membuatkan contoh panduan atau mau seperti apa rencananya? Atau mendeskripsikan masalah mereka atau seperti apa? Atau belum Nah, itu ada? untuk fokusnya tuh masih bingung, Bu. Oke. Apa hmm, apa mungkin saran dari Oke, ini gimana? kebetulan di bimbingan saya ini baru aja Pak siapa itu sebentar. Mungkin tak ini Pak, mohon izin. Saya pinjem filenya untuk ini kemarin itu Pak Purwaka. Bentar. Tuh, kok nggak bisa dibuka? Nggak mau, bentar, bentar. Hmm, ya, tapi ini cuma untuk ini ya. Kebetulan ini bimbingan saya, tapi ini yang dihubungkan adalah lebih ke teknologinya. Nah, ini kemarin saya komentari. Nah, latar belakang bla bla saya komentarinya adalah mungkin kita fokuskan di komentarnya. Nah, jadi untuk komentarnya kemarin di latar belakangnya itu kan memang agak bolak-balik. Nah, saya minta untuk seperti apa sih masalahnya, kemudian pertama bahas masalahnya apa, kemudian bagaimana solusi yang ditawarkan, kemudian urgensi penelitian sehingga kenapa harus melakukan ini. Ini saya berikan tipsnya. Barangkali sama sih tipsnya. Tipsnya kalau membuat latar belakang tipsnya pertama yang mau dibahas itu apa misalnya ini yang
tempatnya Pak Purwaka itu. Masalahnya adalah pembelajaran matematika pada materi pecahan. Tapi mungkin nanti kalau yang di Bunita kan barangkali bukan masalah ini ya, membuat RPP-nya. Tapi ini kalau ini kan sisi di yang di siswa, kalau di Bunita adalah di calon guru yang akan membuat. Nah, ini barangkali nanti agak berbeda. Tapi intinya adalah masalahnya itu apa, kemudian solusinya. Kalau ini solusinya adalah pembelajaran berorientasi TPACK ya. Kemudian untuk menguraikan masalah itu bisa disajikan harapan dan kenyataan. Nah, harapan itu bisa dari kurikulum dan sebagainya. Harusnya seperti apa? Kenyataannya seperti apa? Kenyataan itu fakta-fakta empiris. Fakta empiris itu bisa dari observasi, wawancara, hasil tes, dan lain-lain. Dari artikel-artikel yang sudah ada juga bisa. Nah, kemudian untuk solusinya tersebut bisa apa? Jadi tadi ada masalah, kemudian ada rencana solusi, misalnya tentang potensi guru, sarpras, dan sebagainya, sehingga menjadi solusi yang baik untuk pembelajaran. Nah, di sini dijelaskan dari solusinya itu manfaat-manfaatnya dan sebagainya. Nah, habis ini sebenarnya belum selesai, tapi ini belum saya komentari lagi. Dari situ, apakah ada penelitian-penelitian yang eh, mirip atau sudah pernah dilakukan yang terkait hal itu. Kemudian apakah sudah ada apa namanya yang barangkali sudah dilakukan, kemudian kekurangannya apa sehingga ini akan mengisi apa di gap penelitiannya sehingga dilakukan penelitian ini. Jadi mirip-mirip begitu, cuma ini berbeda ya untuk ini kan lebih ke ininya apa namanya ke siswanya. Nah, nanti kalau mau melihat seperti ini, misalnya nih, mahasiswa semester 5 membuat modul ajar. Nah, modul ajar yang baik itu seperti apa? Sebelumnya mereka bisa enggak? Kemudian barangkali diberikan, diajari bagaimana, misalnya ada solusinya adalah eh, diajari menggunakan yang seperti apa, barangkali yang di rancangan Bunita. Kemudian yang setelahnya adalah bisa dari rancangannya itu dinilai. Jadi ada kriteria penilaiannya terkait rancangan yang sudah dibuat itu. Mulai dari rancangan dari awal, kegiatan, kemudian penutup. Nah, tentu untuk melihat, mengevaluasi perangkat pembelajaran yang dibuat, itu menggunakan instrumen penelitian begitu. Jadi itu bisa juga dilakukan seperti itu, Bunita. Atau misalnya mau dengan eksperimen persepsi, ini yang saya lakukan kemarin persepsi tapi belum terbit. Persepsi guru. Kalau ini yang saya kemarin mahasiswa S2 ya. Persepsi guru SD eh terhadap kalau yang ini yang bukan bukan yang S2. Oh, yang ke mahasiswa ada. Persepsi mahasiswa. Bentar bentar bentar. Saya ingat. Sudah terbit ada sebentar. Saya carikan dulu artikel saya. Barusan banget masih hangat. Saya lupa kok nggak tak ini kan. Nah, itu tentang persepsi juga, tapi bukan ke modul ajar yang ini ya, tapi lebih ke apa namanya? Kita tak cari dulu. Hmm, Kenapa nggak mau dibuka nih? Oh ini. Bentar, kita tunggu masih muter-muter. Nah, ini PDF-nya. Oh iya, kita buka dari PDF-nya aja.
Nah, tapi ini lebih sederhana. Nanti jangan yang sederhana kayak gini karena ini untuk ininya cuma sebentar banget. Jadi kemarin saya mengevaluasi dari hasil pekerjaan mahasiswa S1 membuat apa namanya modul ajar berbasis ini etnomatematika begitu ya. Ya, jadi modul ajarnya itu menggunakan konteks matematika ada yang dengan keraton dan sebagainya. Kemudian sebelumnya itu saya sebar angket begitu ya. Kemudian persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran apa ini bukan pedagogi berbasis budaya. Ini mata kuliah etnomatematika untuk sekolah. Persepsi mereka terhadap perkuliahan dan terhadap etnomatematika itu seperti apa? Kemudian bagaimana dengan rancangannya begitu. Ternyata persepsi mereka yang bagus itu belum tentu pas di rancangannya bagus begitu ya. Ternyata ada yang persepsi terhadap mata kuliahnya itu bagus, tapi rancangannya kurang bagus begitu ternyata ada. Nah, itu saya bahas di situ memang. Nah, ini aspek yang saya tanya adalah apa namanya pemahaman konseptual, kemudian pemahaman tentang ini apa namanya etnomatematikanya dari mana, kemudian kepercayaan diri dalam merancang pembelajaran matematika berbasis budaya, kemudian persepsi terhadap perkuliahan juga saya ini kan ya di sini. Ternyata hasil yang bagus mereka yang mereka katakan ya sudah paham dan sebagainya saat membuat rancangan, nah ini untuk rancangannya saya nilainya dari sini, dari aspek integrasi terhadap eh, budaya lokal dan sebagainya. Nah, nanti Bu Nita bisa ini nyari asesmennya itu indikatornya apa saja yang mau digunakan untuk menilai perangkatnya tadi. Jadi perangkatnya itu seperti apa, kemudian eh, mau rancangannya itu apakah sudah sesuai atau belum. Nah, ini nanti ini masuk sebagai instrumen untuk menilai perangkat yang adik-adik mahasiswa tadi bikin. Nah, ini salah satu contohnya. Barangkali bisa menjadi apa namanya alternatif untuk apa namanya metode penelitian yang digunakan. Nah, ini ada validitas dan reliabilitas instrumennya menggunakan validitas ini ya. Ada tesnya, kemudian pre-eliminationnya seperti apa. Ini ada instrumen yang apa? Instrumen yang saya bagi tadi ternyata ada yang tidak valid sehingga harus dihapus. Nah, seperti ini yang not signifikan ini dihapus dan seterusnya. Kemudian udah ini ya. Nah, hasilnya gitu. Nah, ini barangkali bisa menjadi salah satu alternatif rancangan untuk di tesisnya nanti. Tapi harapan saya bisa lebih bagus dari ini ya. Soalnya ini penelitiannya cuma sebentar banget. Saya kepikiran pas sudah selesai kuliah gitu. Selesai kuliah nilai sudah keluar. Saya keluarkan nilai, kemudian saya kasih angket gitu. Bayangan saya yang nilai kan ada yang nilai C sama D itu mereka. Bayangan saya yang nilai C sama D itu bakal ngomong yang jelek-jelek. Ternyata omongannya bagus ya, alhamdulillah gitu ya. Jadi hasil saya ternyata yang nilainya menilai perkuliahannya bagus itu nggak mesti bisa gitu. Jadi saya tuh kemarin bayangan saya adalah kalau yang nggak bisa dan nilai jelek itu mesti pemahaman apa namanya persepsi tentang kuliahnya jelek. Ternyata enggak. Persepsi tentang kuliahnya itu bagus, tapi kenapa pas membuat itu jelek? Nah, itu kemarin menjadi bahan yang saya bahas di artikel ini. Begitu. Nah, itu salah satu yang bisa menjadi alternatif untuk judulnya barangkali Bunita. Tapi tidak harus itu. Jadi bisa yang lain gitu. Itu topiknya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sama barangkali ada kepikiran siapa yang em, menjadi usulan pembimbingnya barangkali ini ke materi apa ini barangkali belum tahu ke materi apa barangkali. Belum tahu, Bu. Juga Belum. ini masih belum pasti juga, siapa Oh tahu iya. kan terlalu klasik nanti nyari yang lebih. Oh iya, tapi kalau Iya. PGSD kan mahasiswanya juga nggak mesti membuat rancangannya, nggak mesti materi matematika bahasa Indonesia dan sebagainya ya. Ini malah lebih ke PGSD ya, PGSD, PGSD Iya. banget ya ini ya, PGSD Iya, banget Bu. itu Pak Agung mungkin, enggak ya, atau siapa ya? PGSD. Oke, kalau yang ini belum ya, nanti barangkali bisa ini.
Oke, kalau yang Bu Heni Iya. sama Bu Siti belum ada ini ya. Kemarin pas di kuliah sempet nyinggung nggak ya? Bu Sri Lestari Belum, itu. Bu. Heeh. Bu Heni kayaknya izin, Bu, pertemuan yang pertama. Oh iya, ini rancangan tesisnya nggak tahu juga ya. Ini belum ya. Belum, Bu. Oke, ini siapa ini? Oh, ada. Oh, ini. Oh, yang izin diklat KKA itu Bu Heni. Bentar. Oh iya, Bu Heni. Ini mengumpulkan Bu Heni di sini analisis multimoda. Oke, baik, baik Bu. Bentar. Kalau yang Bu Siti, Bu Sri Lestari belum ya? Bentar. Rancangan tesisnya barangkali bisa dikirimkan Bu. Ini yang oke, sebentar. Analisis multimoda dampak ini. Oke, bentar. MBG ya. Kurang Bu. Ini ya. Bu Siti Sri Lestari ya, belum ya. Oke, baik. Mungkin itu ya. Oke, baik. Untuk rancangan awalnya itu barangkali nanti kalau untuk pembuatannya saya komunikasikan dulu dengan Prodi untuk nanti barangkali dibagi pembimbingnya sehingga harapannya untuk pertemuan depan sudah bisa menemui pembimbingnya dan bisa kita obrolkan lebih lanjut terkait tesisnya begitu. Ada yang akan ditanyakan terlebih dulu Ibu-ibu? Belum, Bu. Belum ya? Oke, baik. Barangkali untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian dulu. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Untuk hasil ini tadi akan saya komunikasikan dulu dengan Prodi. Baik, Bu. Ya, kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Ibu-ibu.